Anies Baswedan buka suara soal janji tak nyapres jika Prabowo Subianto maju. Jadi ketika di tahun 2018 saya diajak untuk menjadi wakil pasangannya Pak Prabowo, saya sampaikan juga kepada beliau. Jika tidak diakhiri, ya perjanjian itu akan terus berlangsung. Ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat. Sandi berjanji kepada warga, dia mencalonkan sebagai wapres. Dia tinggalkan Jakarta. Siapa yang tidak menepati janji, Anies atau Sandi? Pada saat Anies menjabat sebagai gubernur, siapa yang mengajak Anies untuk menjadi wapresnya Pak Prabowo? Dan siapa yang tidak mau? Jadi siapa yang mengajak Anies untuk mengingkari Anies janjinya kepada warga? Pak Anies ini memang mencuri hati dan mencuri perhatian dari semua teman-teman dan di masyarakat juga dapat diterima. Tentunya ini menjadi catatan sendiri dan Pak Prabowo dari awal menyatakan bahwa Pak Anies ini punya potensi ke depan. Pak Prabowo, terima kasih atas undangannya. Ini sebuah kehormatan. Tetapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun. Jadi saya rasa itu, dan memang kuncinya adalah menyelesaikan janji dengan warga Jakarta. Karena janji saya dengan warga Jakarta. Pak, soal perjanjian dengan Mas Anies, itu apakah masih berlaku? Dan masa perjanjian Pak, sebelum pilkada dulu Pak. Pak, perjanjian pilkada 2017 dengan Mas Anies, apakah masih berlaku Pak? Faktor Pak Prabowo menjadi sangat penting untuk kemudian mengikhlaskan kemudian Pak Anies Baswedan maju di Pilpres atau tetap bertanggung jawab di DKI. Mengikhlaskan itu bareng sama Pak Prabowo nanti. Pak Anies Baswedannya pun juga rasanya menurut saya juga orang yang paham tentang tentang itu. Siapa yang berkhianat, siapa yang berbohong, siapa yang menelikung gitu ya. Kalau dipersoalkan Prabowo Anies menikung Prabowo, lapa nggak kebalik gitu. Siapa yang menikung, yang bilang bersama rakyat timbul tenggelam itu, malah yang ditikungnya rakyat lah. Kan luar biasa, rakyat yang ditikung. Tidak masuk akal ada perjanjian yang mengatakan bahwa dia dilarang maju menjadi calon presiden sampai dengan tahun tertentu. Karena yang disampaikan Pak Anies pada waktu itu adalah komitmen moral, bukan soal legal atau tidak legal, bukan soal perjanjian legal, tapi lebih komitmen moral sebagai orang yang diusung oleh Pak Prabowo. Memang ada usaha atau komunikasi dengan Pak Anies untuk mengundang beliau menjadi calon wakil presiden. Saya juga termasuk yang bicara dengan beliau. Perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua, dan ada poin-poin. Maksudnya harus dipatuhi Pak Anies atau gimana sih perjanjiannya? Ya kalau saya jawab kan nanti jadi konsumsi publik. Tapi karena kita kalau mau buka itu kan dari dulu ya memang kita nggak mau buka gitu kan gitu. Cuman kan sebagai pelaku, salah satu pelaku Pak Sandi kemudian mengungkapkan bahwa ada, tapi kan Pak Sandi juga kan nggak bilang detail isinya kan. Anies Baswedan buka suara soal janji tak nyapres jika Prabowo Subianto maju. Bakal calon presiden 2024 yang diusung Nasdem Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait rumor yang beredar belakangan ini di masyarakat. Soal dirinya dianggap pernah berjanji untuk tak bersaing dengan Prabowo Subianto di Pilpres mendatang. Dalam salah satu perbincangan podcast bersama Mary Riana, Anies Baswedan menganggapnya sebagai sebuah kekeliruan. Menurutnya, hal itu berkaitan erat pada komitmennya untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun dan tak akan sibuk untuk Pilpres 2019.
Sebenarnya sangat sederhana saya sampaikan pada waktu mulai bekerja, bahwa saya fokus di Jakarta 5 tahun dan sesudah Pilkada 2017 itu ada Pilpres 2019, kata Anies Baswedan seperti dikutip penulis dari kanal YouTube Mary Riana pada Sabtu 11 Februari 2023. Jadi saya sampaikan saya tidak akan tengok kanan kiri, saya akan full 5 tahun di Jakarta, karena itu saya tidak akan mengikuti Pilpres, tambahnya. Bagi Anies Baswedan, dirinya tak pernah membuat janji yang menyebutkan secara rinci bahwa dirinya tak akan pernah maju menjadi capres jika Prabowo Subianto maju, baik di tahun 2024 dan atau lainnya. Dan memang ketika ngobrol itu memang tidak sebut tahun, misal saya berjanji tidak, melainkan saya berjanji menyelesaikan 5 tahun. Tidak ada menyebut 5 tahun sampai tahun 2022, kemudian tidak akan ikut 1, 2, dan seterusnya. Ya kira-kira begitulah, tutur Anies Baswedan. Sementara itu bagi Anies ketika menjadi gubernur, ia sendiri tak mengetahui apa yang akan terjadi setelah dirinya menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun. Karena itu ia lebih memilih untuk berfokus membenahi ibu kota dalam waktu yang diberikan kepadanya itu. Sesederhana itu, tuntaskan 5 tahun, sudah itu kita tidak tahu apa lagi yang terjadi. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali mengajar, apakah saya akan meneruskan di pemerintahan. Kalau meneruskan di pemerintahan, apakah tetap di Jakarta, apakah untuk tugas yang berbeda, kata Anies Baswedan. Jadi kita komit 5 tahun dan komitmen itu saya pegang, tambahnya. Masih dalam kesempatannya bersama Mary Riana, Anies Baswedan mengatakan komitmen tuntaskan 5 tahun itu terus ia pegang, meski dirinya sempat mendapat tawaran untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu. Ketika di tahun 2018 saya diajak untuk menjadi wakil pasangannya Pak Prabowo. Saya sampaikan juga kepada beliau, Pak Prabowo terima kasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan. Tetapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun, ujar Anies Baswedan. Surat diduga utang piutang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno viral di media sosial. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 meminjam uang sebesar 92 miliar rupiah. Pinjaman uang yang dilakukan Anies Baswedan ini untuk model kampanye pada pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Anies meminjam uang kepada Sandiaga Uno dan pihak ketiga lainnya secara bertahap untuk modal dirinya kampanye. Bahkan bila jumlahkan totalnya mencapai 92 miliar rupiah. Anies Baswedan dipastikan memang pernah meminjam uang puluhan miliar rupiah kepada Sandiaga Uno dan pihak ketiga lainnya untuk model kampanye saat Pilgub DKI 2017 lalu. Saya mengakui total jumlah dana pinjaman 1, pinjaman 2, dan dana pinjaman 3 adalah sebesar 92 miliar rupiah. Tulis Anies Baswedan dikutip dari holopis.com pada Jumat 10 Februari 2023. Karena dana yang dijanjikan antara Bapak Aksa Mahmud atau Erwin Aksa, pihak penjamin berdasarkan kesepakatan antara Bapak Aksa dengan PKS dan Partai Gerindra yang mana saya tidak menghadiri pertemuan kesepakatan tersebut. Sampai saat ini belum tersedia, tulisnya. Dalam salah satu poin dalam surat tersebut disebutkan jika Anies Baswedan kalah pada Pilgub DKI 2017 maka akan dikembalikan. Akan tetapi apabila pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhasil menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies hanya perlu mengganti hutang puluhan miliar tersebut dengan cara lain. Mekanisme penghapusan dana pinjaman akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara saya dengan Bapak Sandiaga Uno, tulisnya.